Halo, hari ini saya akan bantu menjawab dari saudara-saudara tiri kita yang terdapat di dalam Markus 16 ayat 18 yang berbunyi demikian, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, yang sering menjadi pertanyaan oleh saudara-saudara kita itu yaitu sekalipun mereka meminum racun maut. Jadi biasanya saudara-saudara tiri kita itu mau kita minum racun maut. Minum racun maut, betul nggak ayat ini gitu? Kan seperti itu biasanya pertanyaan, minum dong racun gitu. Nah tapi ayat ini bukan itu maksudnya. Ayat ini diperuntukkan untuk eh, orang yang penginjilan atau murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika mereka pergi ke satu tempat dan mereka tidak tahu mereka diracun, mereka tentu akan selamat. Gitu. Mereka akan selamat. Nah, kenapa orang Kristen tidak mau melakukan ini? Tidak mau minum racun gitu, walaupun disuruh. Padahal kan ada ayatnya nih, minum dong racun gitu. Ini dasarnya. Kenapa nggak mau? Matius 4 ayat 1, Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang 11 ya. Saya baca ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, yaitu iblis tadi ya, itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Oke, sampai di situ. Jadi di sini di ayat ini iblis pun mencoba Yesus gitu. Mulai dari dia mencobainya suruh buat batu-batu ini menjadi roti gitu. Karena Yesus ini lapar nih. Jadi diminta supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Tentu saja dia bisa melakukan itu karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Kenapa dia tidak mau? Karena yang menyuruh dia adalah iblis gitu. Jadi dia tidak mau dibawa perintah iblis. Ngapain mau diperintah sama iblis? Seperti itu. Sama hal dengan Markus 16 ayat 18 ini. Kenapa kami tidak mau? Karena ini sama halnya dengan kami mendengar iblis yang menyuruh minum racun maut. Nggak bisa. Ngapain dengar perintah itu? Iya kan? Kan yang suruh apa? Iblis yang suruh minum racun maut. Ya, kan yang suruh manusia yang minum racun maut. Ngapain diturutin? Gitu. Oke? Baik, untuk peneguhannya kita baca lagi Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi jangan mencobai Tuhan Allah gitu dengan mencoba-coba. Walaupun kita Kristen, walaupun kita beriman kepada Yesus, jangan pernah mencobai, ah coba ah, kan Alkitab bilang begini, jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Karena Tuhan tidak suka dicobai. Jangan pernah mencoba-coba ingin membuktikan benar nggak ya Alkitab ini ngomong itu, terus kita minum racun ya, jangan. Itu namanya bodoh. Itu namanya sama kita mendengar eh, perintah yang tidak jelas. Jangan seperti itu. Jadi terjawab ya, kenapa orang Kristen tidak mau minum racun maut? Ya karena ada dasarnya di Alkitab. Tidak bisa mengikuti kata-kata manusia untuk mencobai Tuhan Allah sendiri. Kecuali kalau saya pergi ke daerah tertentu untuk penginjilan, tiba-tiba saya diberikan minum yang ada racun dan saya tidak tahu bahwa itu racun, tentu saya akan selamat. Saya yakin pasti saya akan selamat. Jika memang Tuhan menghendaki saya untuk menyelamatkan orang di tempat tersebut, pasti saya akan selamat. Seperti itulah ayatnya, tujuan ayatnya itu. Bukan ayatnya dibaca, ya udah kamu minum racun racun maut, kamu pasti selamatkan. Alkitab bilang gitu. Ya nggak begitu artinya. Oke, begitu tadi. Terima kasih.
Semoga memperkuat iman kita di dalam Yesus. Haleluya, amin.